Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait Fakultas Tarbiyah dengan pemateri kita hari ini Dr. Ali Anwar, Magister Agama. Beliau lahir di Demak, Jawa Tengah. Sama dengan saya, tapi kalau saya lahirnya di Rembang, Bapak. Oke, riwayat pendidikan beliau S1 Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah IAI Tribakti Kediri. S2 Studi Keislaman IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S3 Studi Keislaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor IAIN Kediri, Wakil Direktur 1 Program Pasca Sarjana IAIT Kediri, Direktur Program Pasca Sarjana IAIT Kediri, dan pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Kediri. Beliau juga mempunyai karya tulis, insya Allah ada 18 nih Bapak. Nah, salah satu karya tulis beliau yang terbaru ialah Cara Mudah Mengakses Literatur Secara Online dan Mengelolanya. Yogyakarta Pustaka Pelajar 2018 edisi kedua. Oke, langsung saja terkait Fakultas Tarbiyah, kepadanya saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah yang dirahmati Allah, saya akan jelaskan beberapa hal yang terkait dengan profil Fakultas Tarbiyah. Yang pertama terkait dengan visi Fakultas Tarbiyah yang Kediri adalah menjadi fakultas yang unggul, kompetitif, dan profesional di tingkat Asia Tenggara di bidang ketarbiyahan dengan mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Yang visi itu diupayakan untuk dicapai pada tahun 2033. Saya akan jelaskan beberapa kata kunci yang ada di visi itu. Yang pertama adalah unggul. Apa sih maksud unggul? Unggul itu adalah memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dan tata kelola. Artinya manakala yang kita miliki di Fakultas Tarbiyah itu sudah melampaui, misalkan terkait dengan jumlah dosen itu ya kan disyaratkan untuk setiap prodi itu 5. Kalau kita memiliki lebih dari itu, maka itu sudah unggul. Yang kedua, misalkan 50% doktor, kalau di kita yang doktornya lebih dari 50%, maka itu menjadi unggul dan seterusnya. Yang kedua, kompetitif. Dengan keunggulan yang dimiliki, maka lulusan Fakultas Tarbiyah yang Kediri memiliki daya saing di tingkat Asia Tenggara dalam bidang akademik, skill, dan karakter guna memasuki dunia kerja. Maka kompetitif itu akan bisa diwujudkan manakala seluruh proses pembelajaran dan seluruh fasilitas pembelajaran yang dimiliki di Fakultas Tarbiyah itu memang proses dan fasilitas yang lebih dari memadai. Selanjutnya terkait dengan profesional. Profesional dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki, lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri memiliki kompetensi yang tinggi tentang ilmu yang menjadi core keahlian mereka. Misalkan kalau mereka menekuni PAI, maka dia mempunyai keahlian terkait dengan pendidikan agama Islam. TBI juga sama bahasa Inggris, PBA sama bahasa Arab. Kalau tadris matematika dia memiliki satu keahlian yang relatif tinggi terkait dengan matematika dan lain sebagainya kan itu. Mempunyai kemampuan untuk mentransmisikan ilmu tersebut. Bagaimana agar ilmu itu tidak sekedar hanya dimiliki sendiri, tetapi juga bisa ditransmisikan kepada orang lain. Dan itulah salah satu ciri dari ilmu yang bermanfaat. Yang berikutnya adalah berakhlakul karimah dan mampu berkomunikasi secara produktif terhadap koleganya. Karena sekarang ini orang sudah tidak bisa bekerja sendiri, orang harus berkolaborasi. Kalau ingin sukses harus berkolaborasi. Dan salah satu ciri orang itu profesional adalah dia bisa berkomunikasi secara produktif dengan kolega-koleganya. Tadi dikatakan bahwa Fakultas Tarbiyah berusaha untuk mengintegrasikan 3 hal, yaitu keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Apa sih artinya ini? Bahwa keilmuan adalah sebagai segala daya dan upaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Keislaman
Di sini adalah corak keislaman wasatiyah yang ingin dikembangkan. Jadi yaitu dengan cara mensinergikan ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku dengan ruh Islam dalam mengatasi dan menjalankan profesinya. Dan yang berikutnya adalah agar seluruh sivitas akademika di Fakultas Tarbiyah, termasuk di dalamnya alumninya, jangan sampai melupakan bahwa kita hidup di Indonesia. Maka apapun yang harus kita sesuaikan dengan tradisi, dengan satu budaya di Indonesia. Oleh karena itu, senantiasa mengkaitkan dengan keindonesiaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan misi Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Misinya yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan profesional untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau pendidik itu guru, tenaga pendidikan itu adalah sering disebut dengan karyawan di kantor-kantor lembaga pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar, SD, MI, Sanawiyah, MTS, dan pada pendidikan menengah yaitu SMA atau Aliyah, yang mampu mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian untuk membangun ilmu ketarbiahan, keguruan, dan keislaman. Dan alhamdulillah selama ini dosen-dosen di Fakultas Tarbiyah sedemikian produktif untuk berkarya. Dan yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk menyebarluaskan temuan inovatif dalam bidang ketarbiahan, keguruan, dan keislaman. Yang keempat adalah menjalin kerjasama baik dalam dan luar negeri di bidang ilmu ketarbiahan, keguruan, dan keislaman. Dan alhamdulillah ini sudah kita upayakan, kita bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Malaysia. Satu contoh seperti UTM, kita kerjasama dengan beberapa lembaga yang ada di Thailand dan seterusnya kan itu. Terus yang terakhir adalah membangun tata kelola fakultas yang unggul dan profesional dalam menghasilkan pelayanan prima dengan sivitas akademika dan masyarakat. Dan sebagai satu wujud bahwa kita sangat berjuang untuk mewujudkan misi yang keenam tadi, yaitu tata kelola. Fakultas Tarbiyah mempunyai Smart Tarbiyah, ada banyak aplikasi, dan ini menjadi sampai detik ini menjadi satu-satunya lembaga yang ada di bawah IAIN Kediri yang sudah memiliki itu. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Berikutnya saya akan masuk ke tujuan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Tujuan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri adalah terselenggaranya pendidikan keguruan berbasis nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan, serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ketarbiahan yang inovatif melalui tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan accountable untuk meningkatkan kualitas lulusan yang kompetitif agar dapat bersaing secara nasional dan regional Asia Tenggara. Artinya apa? Memang kita tidak akan bisa menciptakan lulusan yang tiba-tiba menjadi profesional dan menjadi kompetitif. Kalau satu proses di dalamnya itu tidak kita selenggarakan dengan cara-cara yang profesional dan kompetitif juga. Dalam rangka mewujudkan visi misi Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, tujuan yang akan dicapai oleh lembaga ini adalah yang pertama, terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu ketarbiahan yang berkualitas, didukung oleh fasilitas pembelajaran yang representatif. Berikutnya adalah terwujudnya pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional dan berdaya saing tinggi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Walaupun tentu sekarang ini ada satu ketentuan bahwa lulusan S1 tidak langsung serta-merta bisa diangkat menjadi guru profesional. Dia harus melalui untuk belajar kembali di satu prodi yang namanya pendidikan profesi guru. Dan alhamdulillah Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri menjadi salah satu dari 23 PTKIN di Indonesia yang mendapatkan SK pertama untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru itu. Yang berikutnya adalah meningkatkan kajian, penelitian, dan produk keilmuan di bidang ilmu ketarbiahan yang menunjang perkembangan ilmu serta teknologi yang berbasis keislaman dan keindonesiaan. Dan kebetulan memang banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Sivitas Akademika Fakultas Tarbiyah. Termasuk di dalamnya tadi yang saya tulis sendiri adalah bagaimana agar Sivitas Akademika Fakultas Tarbiyah itu bisa mengakses seluruh literatur yang terbit di muka bumi ini, tidak hanya di Indonesia, dengan tidak perlu kita pergi ke sana kemari. Cukup di depan laptop kita bisa mengakses referensi-referensi yang terbit di Amerika, terbit di Eropa, dan terbit dimanapun, baik yang berbahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ketarbiahan. Yang berikutnya adalah terciptanya optimalisasi tata kelola fakultas yang sesuai dengan perkembangan zaman, transparan, accountable, dan
berkelanjutan. Kenapa tadi Fakultas Tarbiyah menciptakan yang namanya Smart Tarbiyah? Karena jumlah mahasiswa Fakultas Tarbiyah itu menjadi jumlah yang terbanyak, sekitar 39,5% dibandingkan dengan seluruh jumlah mahasiswa di Fakultas di IAIN Kediri ini. Sementara tenaga kependidikan kita yang kita punya hanyalah 11. 6 diantaranya sebagai front desk kan itu. Oleh karena itu tidak akan mungkin 6 orang itu bisa melayani hampir lebih dari 5.000 mahasiswa. Oleh karena itu menciptakan satu aplikasi yang memungkinkan mahasiswa itu bisa melayani dirinya sendiri, itu menjadi sesuatu yang penting. Yang berikutnya adalah terciptanya jejaring dan kerjasama di bidang ilmu ketarbiyahan dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri dalam rangka mewujudkan Fakultas Tarbiyah bertaraf internasional. Kita berbicara berikutnya, sekarang kita berbicara tentang moto. Apa sih moto Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri? Inovatif, berkarakter, dan barokah. Banyak orang menduga bahwa moto ini yang membuat saya. Tidak, moto ini dibuat bersama-sama oleh seluruh sivitas akademika di Fakultas Tarbiyah kan itu. Jadi inovatif, berkarakter, dan barokah. Apa sih arti inovatif itu? Inovatif dimaksudkan mahasiswa lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri diharapkan memiliki kemampuan, keahlian, dan kreativitas untuk menghasilkan karya baru yang memiliki kontribusi pada bidang pendidikan maupun pembangunan. Oleh karena itu senantiasa berkreasi kepada hal-hal yang baru itu menjadi sesuatu yang penting. Dan ini terus kita dorong bagaimana agar Fakultas Tarbiyah itu go step ahead, ya, selangkah lebih maju dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang sama di IAIN Kediri maupun dibandingkan dengan fakultas-fakultas tarbiyah yang ada di luar. Yang berikutnya adalah berkarakter, dimaksudkan mahasiswa lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri diharap memiliki watak, kepribadian, dan karakter yang kuat sebagai ilmuwan dan praktisi di bidang pendidikan Islam yang mampu menjadi teladan yang baik dalam menerjemahkan nilai-nilai keislaman dan keilmuan dan keislaman. Sementara yang terakhir, apa sih arti barokah? Barokah itu sering dijabarkan kalau di kitab-kitab itu adalah ziyadatul khair fid din, bertambah-tambahnya kebajikan dalam perspektif agama. Kalau kita berbicara tentang di Fakultas Tarbiyah, bagaimana sih arti barokah itu? Dimaksudkan mahasiswa lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri itu diharapkan menjadi sarjana muslim yang mempunyai kedalaman ilmu, keindahan akhlak, serta ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan cara itu mereka akan berguna dalam kehidupan bagi orang banyak. Sebagaimana yang Rasulullah pernah sabdakan, ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Sekarang perlu saya sampaikan apa sih website, ya, websitenya. Kita punya website, jadi faktarbiyah.iainkediri.ac.id. Kalau saudara-saudara mahasiswa nanti berkeinginan untuk mengetahui pelayanan yang ada di Fakultas Tarbiyah apa saja, saudara bisa masuk ke website ini kan itu. Dan melalui website ini mahasiswa bisa melayani kebutuhannya dia sendiri kan itu. Dan begitu saudara masuk ke ke akun ini, ke website ini, maka saudara di dalamnya sudah dikasih panduan, ya. Jadi berbagai, satu contoh misalkan mahasiswa itu akan mengajukan satu surat untuk penelitian. Saudara tidak perlu untuk datang ke kantor Fakultas Tarbiyah antri berlama-lama, enggak. Saudara cukup untuk di depan laptop saudara, dan setelah itu nanti saudara memasukkan itu, nanti akan diverifikasi oleh staf yang terkait. Begitu sudah diverifikasi, saudara bisa mendownload langsung surat itu. Jadi tidak perlu repot-repot. Zaman sudah sedemikian canggihnya. Oleh karena itu, Fakultas Tarbiyah termasuk bersyukur karena adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa berkreasi kan itu. Dan di dalamnya adalah yang dihasilkan oleh Fakultas Tarbiyah adalah mempunyai yang namanya Smart Tarbiyah. Dan insya Allah ini nanti akan sudah dijelaskan secara lebih spesifik dan lebih detail oleh pejabat yang terkait, ya. Jadi oleh Kasubag Akademik kan itu. Apalagi nanti kalau di fakultas juga melaksanakan PBAK, tentu masalah ini akan dijelaskan secara lebih detail kan itu. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan program studi. Program studi yang dimiliki Fakultas Tarbiyah itu ada 9. Kita fakultas yang paling banyak memiliki program studi di IAIN Kediri ini. Jadi Fakultas Tarbiyah itu mempunyai 9 program studi. Yang pertama, yang paling tua adalah pendidikan agama Islam. Terus mestinya tadris bahasa Inggris yang kedua. Yang ketiga adalah pendidikan bahasa Arab. Terus setelah itu lahir prodi-prodi baru. Jadi ketika dulu saya dilantik menjadi kajur di jurusan Tarbiyah itu baru 3. Dan akhirnya kita kembangkan. Akhirnya kita buka tadris matematika, manajemen pendidikan Islam, MPI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, PGMI. Tadris yang terakhir itu adalah tadris bahasa Indonesia sama tadris ilmu pengetahuan alam. Sementara yang baru saja berdiri
pada tahun 2021 ini jadi adalah pendidikan profesi guru kan itu. Karena memang program studi yang kita miliki sedemikian banyaknya dan kebetulan memang prodi-prodi di Fakultas Tarbiyah itu kebanyakan mempunyai animo ya, mahasiswa baru yang sangat banyak kan, yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu memang untuk bisa menjadi mahasiswa Fakultas Tarbiyah itu perlu berjuang keras kan, itu perlu berjuang keras. Itu. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang dosen dan tenaga kependidikan, kita punya tenaga kependidikan semula kita punya 12, 5 PNS, 7 honorer dan beberapa 1 bulan kemarin itu salah satu dari tenaga kita yang sangat luar biasa dedikasinya, sangat profesional yaitu Bu Sumunar Mahanani itu dipanggil oleh Allah kan itu. Jadi akhirnya kita tinggal punya 4 PNS dan 7 honorer. Sementara dosen yang kita punya ada 117 dosen, itu terdiri dari 94 PNS dan 23 dosen tetap non-PNS. Artinya bahwa dia juga dosen tetap kan itu, tetapi dia tidak PNS kan itu. Sementara mahasiswa Fakultas Tarbiyah itu sebanyak 39,5% dari jumlah keseluruhan dari mahasiswa IAIN Kediri. Itulah profil dari Fakultas Tarbiyah kan itu, dan oleh karena itu saya merasa bahwa saudara-saudara yang tahun ini diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Tarbiyah itu saudara cukup beruntung kan itu, dan sebagai satu tanda syukur kalau saudara itu merasa beruntung adalah saudara bersungguh-sungguh untuk belajar, saudara mengerahkan seluruh kemampuan saudara baik secara lahir maupun secara batin, lahir dengan banyak belajar, batin dengan banyak berdoa, banyak beribadah kan itu, agar apa? Agar seluruh saudara ke depan akan menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang bermanfaat untuk orang banyak, yang hidupnya barokah untuk orang banyak. Saya pikir begitu. Terima kasih, Mbak. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab, Bapak ya. Oke. Biasanya itu mahasiswa berpendapat bahwasanya kalau dia berada di Fakultas Tarbiyah itu kedepannya dia akan menjadi guru. Apakah selain guru bisa menjadi profesi lainnya, Bapak? Oh iya, oke. Gitu. Semestinya bisa ya, bisa. Mestinya kan ada apa ya? Ada satu profesi utama ya. Itu kebanyakan memang menjadi guru kan itu. Tapi semestinya di Fakultas Tarbiyah itu juga memungkinkan. Satu contoh misalkan yang mengambil program studi PBA bahasa Arab, dia bisa menjadi translator, dia bisa menjadi mutarojim. Kalau di TBI itu juga dia bisa ngelola kursus karena ada mata kuliah yang terkait dengan itu kan. Jadi semestinya nanti mahasiswa itu ke depan ingin menjadi apa kan itu, ini semestinya sudah difasilitasi oleh prodi-prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah. Jadi tidak mesti seluruhnya menjadi guru, walaupun tentu karena dia tarbiyah maka mayoritas seharusnya orientasinya menjadi guru. Tetapi kalau nanti ternyata skor akademiknya itu baik, katakanlah dia mempunyai indeks prestasi setidak-tidaknya 3,25, akhirnya dia mempunyai skor TOEFL, TOEFL di atas 500, apalagi kalau selama studi di S1 itu, dia juga bisa menerbitkan karya-karyanya yang berupa artikel di jurnal, yang bisa diindeks, yang bisa diakses secara online, maka dia bisa berebut beasiswa di S2 kan itu. Dan mereka begitu selesai S2, mereka bisa melamar menjadi dosen, dan banyak alumni-alumni kita yang akhirnya sekarang ini menjadi dosen kan itu. Saya bisa contohkan misalkan beberapa ya, yang sangat akrab sama saya, misalkan Mas Zubed dulu dari PBA, akhirnya diterima di S2, S3 yang ada di UIN Jogja, dan akhirnya sekarang dia menjadi dosen ya di UII. Ada lagi keponakan saya yang dulunya semestinya dia juga tidak terlalu senang dengan bahasa Inggris kan itu. Tetapi karena saya suka bahasa Inggris, akhirnya dia mengambil TBI di sini, habis itu dia mengambil S2 di Undip, dan kemarin ketika berebut kesempatan untuk jadi PNS, dia diangkat menjadi dosen di UIN Surabaya kan itu. Jadi semestinya banyak sekali. Termasuk beberapa dosen baru di IAIN Kediri itu adalah alumni S1 dan S2 IAIN Kediri kan itu. Jadi bisa menjadi dosen. Jadi tidak sekedar hanya menjadi guru kan itu. Jadi seluruhnya tergantung bagaimana mahasiswa itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya kan. Hanya saja memang kadang-kadang mahasiswa itu kan gini sih, Mbak. Kadang-kadang mereka itu sudah menutup diri akan atas karunia Allah kan itu. Mereka sering mengatakan bahwa Pak, saya itu orang desa, orang tua saya juga tidak berpendidikan. Saya itu lulus S1 sudahlah, saya bersyukur kan itu. Mindset seperti itu tidak salah kan itu. Tetapi semestinya seringkali orang-orang seperti itu kalau dia berani bertarung kan itu, berani fighting kan itu, potensinya bisa menjadi semakin maksimal kan itu. Dan saya bisa mencontohkan itu.
Tadi saya contohkan beberapa mahasiswa di PAI yang saya tahu itu berhasil menerbitkan tulisan di Sinta 3, yang kebanyakan Sinta 3 itu adalah penulisnya dosen kan itu, dosen. Jadi ada beberapa, misalkan ada Mbak Laudria, ada Mbak Istiana, ada lagi Mbak Gita dan seterusnya. Itu mereka bisa nulis dan mereka berkolaborasi ketika menulis itu dengan dosen kan itu. Jadi artinya bahwa potensi kita sangat luar biasa kan itu. Makanya yang terpenting adalah apa? Saudara mahasiswa di Fakultas Tarbiyah itu jangan sampai menutup dari karunia Allah kan itu, karunia Allah. Karena Allah sudah pernah menyampaikan dalam satu hadits qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku Allah itu tergantung apa yang disangkakan oleh hambaku. Maka husnudzon kepada Allah yang sangat mudah menjadikan masing-masing kita untuk menjadi orang-orang yang hebat dan bermanfaat, itu adalah sangat mudah bagi Allah kan itu. Barangkali itu penting sekali untuk mahasiswa. Ngaten, Mbak. Nggih. Cukup jelas ya penjelasan dari Dr. Ali Anwar, Magister Agama. Oke, jadi kesimpulannya visi Fakultas Tarbiyah ialah unggul, profesional, keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Kemudian misinya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, menyelenggarakan ilmu pengetahuan ketarbiyahan. Kemudian tujuannya ada terselenggaranya pendidikan keguruan berbasis nilai-nilai keislaman dan sebagainya. Kemudian motonya ada inovatif, berkarakter, dan barokah. Kemudian di Fakultas Tarbiyah ini ada prodi PAI, pendidikan bahasa Arab, tadris bahasa Inggris, tadris matematika, manajemen pendidikan Islam, PGMI, tadris bahasa Indonesia, tadris IPA, dan pendidikan profesional guru. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.